Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taki Naryama Ramadhanu Ardias dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan 3 digit yang terakhir 095, kelas Praktikum D. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan dan juga menampilkan penjelasan serta hasil praktikum untuk mata kuliah Praktikum Sistem Embedded modul pertama GPIO dan juga Digital I/O ataupun input dan juga output. Nah, yang pertama kita masuk ke penjelasan sedikit terkait GPIO dan juga Digital I/O sendiri. Nah, yang pertama, GPIO atau General Purpose Input ataupun Output adalah merupakan pin pada microcontroller yang dapat berfungsi sebagai input ataupun output. Nah, GPIO sendiri ini digunakan untuk membaca sensor, tombol, encoder, dan juga mengendalikan LED, relay, dan juga sebagainya. Nah, lalu di GPIO sendiri tentunya ada beberapa mode. Yang pertama itu ada mode output, yang dimana ada push-pull yang dapat menghasilkan high dan juga low secara aktif. Terus ada open drain yang hanya dapat menarik ke low. Dan juga jika ingin menarik ke high itu membutuhkan pull up. Nah, lalu mode output sendiri ini digunakan untuk LED, relay, dan juga komunikasi pada I2C. Nah, lalu selanjutnya ada mode input, yang dimana mode input di sini itu digunakan untuk membaca kondisi pada eksternal dari GPIO ataupun Digital I/O ini sendiri. Yang pertama itu ada pull up, yang dimana itu digunakan ketika kondisi defaultnya itu high, dan juga ada pull down, yang dimana itu digunakan ketika kondisi defaultnya itu low, dan juga mode input sendiri ini dapat mencegah pin berada dalam kondisi floating. Nah, lalu di sini ada debounce atau tombol mekanik yang dapat menghasilkan bouncing saat ditekan. Debounce sendiri ini digunakan agar satu kali tekan itu nantinya tidak terbaca berkali-kali pada program ataupun pada komponen nantinya. Nah, lalu debounce sendiri ini dapat digunakan dengan delay ataupun state machine. Kita lanjut. Ada encoder, yang dimana dia menghasilkan dua sinyal kuadratur atau yang biasa disebut CMK dan juga DT. Nah, encoder sendiri ini digunakan untuk mendeteksi arah dan juga jumlah pada suatu putaran. Dan yang dimana di sini ada CW yang menambah nilai dan juga CCW yang mengurangi nilai. Lalu selanjutnya ada matriks keypad, yang dimana dia terdiri dari baris dan juga kolom. Dan juga matriks keypad ini memiliki yang namanya scanning, yang dimana dia dilakukan dengan cara mengaktifkan satu baris yang nantinya akan membaca kolom. Lalu matriks keypad sendiri juga menghemat jumlah pin pada GPIO dibandingkan dengan pengkoneksian secara langsung. Nah, lalu untuk kesimpulannya sendiri dari penjelasan singkat tadi itu GPIO itu merupakan suatu antarmuka utama yang ada pada microcontroller, ataupun dia bisa disebut sebagai antarmuka utama penghubung dari microcontroller dengan dunia luarnya. Nah, lalu untuk pemahaman terkait mode input ataupun output sendiri serta debounce, encoder, dan juga keypad tentunya sangatlah penting dalam terutama dalam mata kuliah Praktikum Sistem Embedded ini sendiri, karena GPIO dan juga Digital I/O ini merupakan bahasanya itu seperti dasar pengetahuan, basic pengetahuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang sedang belajar mata kuliah Praktikum Sistem Embedded. Nah, lalu setelah ini kita akan langsung ke bagian pemrograman dari si Digital I/O, Digital Input ataupun Output tersebut ke aplikasi Arduino. Ya, kita langsung saja. Nah, sekarang ini merupakan pemrograman yang kelompok saya gunakan dalam praktikum modul pertama, yaitu GPIO dan juga Digital Input dan juga Output di mata kuliah Praktikum Sistem Embedded kemarin. Yang pertama ini di situ sudah ada button pin, LED pin, di bawahnya juga sudah saya taruh di sana. Nah, lalu setelah itu tadi juga untuk hardware itu sendiri saya sudah meletakkan di situ ada ESP32, lalu ada LED indikator juga sebagai sebagai tempat masuk ataupun keluar input dan juga outputnya. Terus juga ada push button yang dimana di situ juga bisa menggunakan input button di GPIO. Nah, terus untuk pemrogramannya kurang lebih seperti ini.
Nah, di sini saya menaruh delay sebesar 1000 untuk praktikum kali ini. Lalu di sini ada hasil dari praktikum kelompok saya kemarin di praktikum sistem embedded di modul pertama. Dan untuk program itu sudah sukses dan tidak ada salah. Dan ketika di running ke si komponennya ini, itu nantinya tampilannya akan seperti ini. Yang dimana nanti dari si komponen ini akan membaca input yang didapatkan dari si program pada Arduino ini, yang nantinya jadi si Arduino ini akan mentransferkan programnya ke komponen yang ada di sini itu, dan nantinya dia akan berjalan sesuai dengan program yang kita letakkan di Arduino ini, yang kita letakkan di aplikasi Arduino ini. Nah, di situ indikator kita bisa berhasil ataupun praktikumnya berhasil ataupun tidak itu dilihat dari si lampu LED merah ini. Ketika kita tekan, dia bisa menyala dan juga mati. Yang dimana di situ berarti pemrograman dari Arduino sudah tepat dan juga tidak salah. Yang ketiga, kita ubah lagi ke 3 second atau 3 detik. Tuh. Nah, kurang lebih mungkin sekian untuk penjelasan dan juga video yang bisa saya sampaikan untuk modul pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.